Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zippo Roger BK. Oke, semangat pagi dan semangat pagi. Pada pertemuan kali ini saya membahas terkait ya 5 hierarki pencegahan pengendalian ya bahaya yang ada di tempat kerja ya, di tempat kerja atau di area kerja kawan-kawan semua. Nah, apa saja itu ya? Yang pertama ya adalah eliminasi, kawan-kawan semua, eliminasi. Yang kedua adalah apa? Substitusi ya, substitusi. Yang ketiga apa? Rekayasa engineering ya. Yang keempat apa? Pengendalian administratif. Dan yang kelima apa kawan? Alat pelindung diri atau APD ya. Jadi semua itu adalah pengendalian ya, pengurangan dari resiko bahaya yang ada di tempat kerja ya. Kelima-limanya itu sangat berpengaruh dan sangat-sangat efektif ya untuk bisa kita mengeliminir dari kondisi bahaya agar apa, kecelakaan ataupun kerugian ya, atau bahaya kebakaran ya, ataupun juga pencegahan pengurangan dari beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi, kawan-kawan semua ya. Nah, eliminasi, apa sih eliminasi? Eliminasi yaitu menghilangkan ya, menghilangkan dari efek pekerjaannya, seperti itu kawan-kawan. Jadi untuk efek pekerjaannya itu dihilangkan jika itu sangat membahayakan sekali ya, di stop, dihilangkan dari item pekerjaannya. Itu sangat efektif untuk mengurangi atau mengendalikan bahaya tersebut ya, karena tidak bisa lagi ditolerir ya. Itu yang paling efektif, kawan-kawan semua. Yang kedua apa? Substitusi tadi ya. Nah, substitusi yaitu pergantian ya, pergantian dari contoh dari bahan bakunya, seperti itu ya. Dari bahan baku yang terlalu bahaya bisa dikurangi menjadi yang tidak berbahaya, seperti itu ya. Ataupun penggantian dari alat kerjanya, seperti itu, atau pergantian dari tempat kerjanya, seperti itu. Itulah disubstitusi ya, yang kedua. Nah, yang ketiga tadi apa ya? Yang ketiga adalah tindakan rekayasa engineering ya. Jadi rekayasa engineering ini yaitu biasanya inovasi-inovasi apa sih ya yang bisa dapat mengurangi resiko bahaya ya. Contohnya kita misalnya mesin itu kan, nah dari mesin yang tadinya itu tidak ada covernya kita beri cover gitu, sepertinya misalnya mesin-mesin yang berputar tuh, jadi mencegah kita bisa terlilit di situ ya kan, ada barang masuk ke situ ya, ataupun apa bisa terhimpit di situ. Itu salah satunya. Misalnya juga untuk mempermudah juga ya, misalnya kita mau naik ke atas seperti itu kan, nah kita biasanya pakai tangga yang berdiri tegak seperti ini nih. Nah, pada saat kita naik atau turun disitulah bisa bahaya terpleset. Nah, kita diganti tangganya pakai yang tangga seperti ini ya, bisa jalan kita nah seperti ini, zigzag seperti itu ya, sampai ke atas. Jadi itu bisa mengeliminir ya dari tindakan rekayasa engineering, seperti itu kawan-kawan. Nah, yang keempat apa tadi? Administratif. Nah, itu administratif ada beberapa kawan-kawan. Contoh izin kerja ya, atau permit kerja. Jadi izin kerja ini sangat-sangat penting sekali kawan-kawan ya, untuk kita fungsionalkan, seperti itu ya. Misalnya izin kerja di ketinggian ya, kita bekerja di ketinggian lebih dari 1,8 meter, seperti itu ya, dibuatkan permitnya atau izinnya. Atau izin bekerja pada ruang terbatas nih, confined space ya, atau vessel ya, ataupun di dalam tangki atau di ruangan tertutup yang benar-benar kedap, seperti itu juga diperlukan izin kerja. Karena apa? Takutnya di dalamnya ada kandungan gas ya, ataupun apapun itu yang ada di dalamnya yang bisa jadi flammable atau penyebab bahaya kebakaran atau peledakan, seperti itu. Ada juga izin kerja panas ya, atau hot work, seperti itu, seperti pengelasan ya, penggerindaan ya, seperti itu. Jadi diperlukanlah itu izin-izin kerja ya, seperti itu, untuk bisa
kita eliminir ya, atau kita identifikasi dulu ya, bahaya-bahayanya apa sih yang kemungkinan bisa terjadi. Dan yang terakhir apa tadi? APD kawan-kawan ya, atau alat pelindung diri tentunya. Jadi APD ini memang bisa menunjang atau bisa mengurangi dari beberapa resiko-resiko bahaya. Contohnya bahaya kejatuhan benda dari atas, kita pakai safety helmet ya. Bahaya terkena debu atau terkena kerikil mata kita pakai safety goggles. Seperti itu kawan-kawan. Bahaya terhirup misalnya bahan-bahan beracun, kita menggunakan masker yang beberapa jenis masker ya, seperti itu ya, bisa N92, N95 dan sebagainya. Bahaya terkena tangan kita nih pada saat motong, cutting dan sebagainya ya, kita menggunakan sarung tangan disesuaikan dengan pekerjaan kita ya. Yang ngelas ya pakai sarung tangan las ya, bagi yang spray bahan kimia pakai sarung tangan rubber, seperti itu kawan-kawan ya. Ada juga pakai baju apronnya tuh, nah itu untuk melindungi dari paparan tubuh kita. Ada lagi misalnya safety shoes ya, atau sepatu safety, nah itu bisa mengurangi juga misalnya dari kejatuhan atau kejepit ya, terhimpit ya, atau terkena paku ya, atau tersandung nanti terkena barang yang lain seperti yang benda tajam. Seperti itu kawan-kawan. Jadi dari semua 5 hierarki itu memang sangat penting ya untuk kita bisa mengurangi resiko-resiko bahaya. Dan tadi saya informasikan di tengah adalah identifikasi bahaya. Nah itu yang sangat-sangat utama sekali kawan-kawan. Dan paling utama apa kawan-kawan? Jangan lupa berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang sangat utama, karena itu juga adalah merupakan anugerah ya, kita bisa lancar pekerjaannya ya, kita bisa lakukan dan memaksimalkan itu ya, kita niatkan dalam hati, kita menjalani, kita menikmati dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih rekan-rekan ya sudah bersama Zippo Roger BK, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safety first.